Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa. Kados pundi pawartosipun dinten menika Dipwarta. Marak sowan salajengipun panjenengan sedaya kaliyan kula Prisma Anissa lan rencang kula Erika Wahyu Septiani. Sumangga kita aturi pawartos ing siang menika bab kerajinan ingkang gadhahi nilai inggil saking wit pring ing Dusun Sendari Tirtoadi Mlati Sleman. Salajengipun kula serahaken dumateng rencang kula kekalih inggih menika Erni kaliyan Devi. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sentra Industri Mebel Bambu yang beralamat Sendari Tirtoadi Mlati Sleman, Yogyakarta. Nah, adik-adik, saya selaku ketua, perkenalkan dulu, nama saya Pak Paidi, alamat saya Sendari RT 1 RW 18. Jadi ini Sendari yang paling utara. Kebetulan saya juga RT, juga ketua pengrajin di sini, juga ketua UMKM sekabupaten Sleman. Ya, jadi tapi Pak Pedi penampilan sederhana sekali. Ya, karena Pak Pedi ini pengrajin. Baik adik-adik, silakan adik-adik. Alasan Bapak bika usaha niki menapa nggih, Pak? Begini adik-adik, saya membuka usaha ini karena alasannya adalah karena sesuai dengan hati nurani saya, ya, sesuai dengan hati nurani. Jadi ternyata adik-adik, kenapa saya mengambil di pengrajin ini, ya, di kerajinan bambu ini, karena itu adalah turunan. Memang pencetak pertama bapak saya almarhum. Bapak saya namanya almarhum Kartodirjo yang memulai sejak sekitaran tahun 1958, lama sekali ya. Nah, itu sampai sekarang 2022 ini masih dilanjutkan terus, bahkan semakin berkembang dan berkembang, ya. Dan juga adik-adik, mungkin memang Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan ke saya untuk menjadi seorang pelaku pengusaha dan pengrajin bambu, ya. Dulu memang saya pernah ke militer, akan pernah ke militer, namun karena orang tua itu tidak memberikan izin, karena orang tua itu kan yang melahirkan kita semua, jadi saya sebagai anaknya saya menerima. Namun adik-adik, saya dulu sama orang tua saya bilang, ya enggak apa-apa, saya enggak menjadi seorang militer, tapi tolong nanti tolong nanti cucu-cucunya. Ternyata adik-adik, Allah meridhoi, ya, anak saya dua-duanya menjadi seorang anggota, yang satunya TNI Angkatan Darat, yang satunya polisi tapi di BRIMOB, baru setahun ini masuk, jadi sangat masih muda sekali, ya, bertugas di Satlat Cikias Bogor Gunung Putri, ya. Nah, baik adik-adik, kenapa alasannya? Nah, itu tadi, ya. Jadi karena saya waktu itu akan ke dunia militer namun tidak diizinkan, kemudian saya melanjutkan apa yang menjadi karya almarhum orang tua saya. Namun saya tidak mengeluh, saya tidak menyesal dan sebagainya, semuanya tetap saya tekuni. Di samping itu adik-adik, menjadi seorang pengrajin atau pengrajin bambu ini itu menurut saya
senang sekali. Karena apa? Karena terhempas masalah apapun, baik itu bencana, baik itu negara, artinya ini kan tidak ada hubungan dengan itu semua. Ini kan kerajinan, ya. Jadi ini sifatnya adalah umum, ya, umum dan semua orang mampu untuk membeli. Artinya seperti itu, ya. Karena ini dipakai oleh kalangan bawah, menengah dan atas. Itu kerajinan baku. Karena harganya terjangkau, ya, relatif lah terjangkau, dan simple sekali gitu, dan ada nilai seninya. Kemudian kenapa saya memilih ini di dunia kerajinan baku? Karena memang setelah saya mempraktekkan itu, ternyata Allah cara memberikan rezeki ke kita ini lumayan, ya, lumayan, artinya ya cukup lah. Karena buktinya apa? Sejak saya menjadi pengrajin, saya bisa nyekolahkan anak, bisa menghidupi keluarga, bisa membuat rumah, bahkan membeli tanah, ya. Nah, itu artinya apa? Artinya di dunia kerajinan baku ternyata memang ada hasilnya. Oke, seperti itu alasan saya, dan bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ya. Silakan. Lajeng kios menika bikak jam pinten? Ya, kios bikak mulai pukul 8 pagi atau jam 7 pagi, tergantung, karena sifatnya tidak mengikat. Karena kita sendiri yang mempunyai, jadi kita akan tutup, kita akan buka jam 8. Rata-rata bukanya jam 8, nanti sampai jam 5 atau setengah 6 atau jam 4, tergantung daripada kita masing-masing. Kalau capek ya sudah jam 4 istirahat, seperti itu, ya. Lanjut. Kerajinan menapa mawon ingkang disade wonten mriki? Ya, kerajinan yang dijual di sini banyak sekali itemnya, ya. Seperti adik-adik bisa lihat, ada yang namanya gazebo atau bangunan bambu, ada juga mebel-mebel bambu, almari, ya, ya. Kemudian ada juga ini, ada rak. Jadi produknya banyak sekali, ya. Bisa furniture, pernak-pernik, kemudian itu ada anyaman, ada kre, ada kakap lampu, ya, ada skesel, ada rak TV, tempat tidur. Jadi pokoknya di sini yang berbau kerajinan ada, sampai yang kecil, tempat telur atau tempat souvenir apa begitu, semuanya ada di sini, ya. Baik, seperti itu. Silakan. Kerajinan bambu menika Bapak ndamel piyambak napa di store? Oke, upami kerajinan bambu itu kita membuat sendiri, kebanyakan memproduksi sendiri. Namun karena namanya orang berjualan itu kan apa yang diinginkan konsumen, ya. Kalau kita laku, kenapa kita tidak mengadopsi? Kita mempunyai mitra banyak sekali. Contoh itu ada kursi rotan, ya, kita ambil. Kemudian ada kerajinan bambu atau rotan seperti ini, ya. Seperti yang kalian lihat ini kita mengadopsi atau kita mempunyai mitra. Jadi kita ambil, kemudian kita jual, diantar ke sini dan kita jual di sini, ya. Jadi produksi sendiri dan pengepul begitu, ya, pengepul atau kita pulak ke mitra kita, teman-teman kita, baik yang di Jogja atau di luar Jogja. Silakan. Lajeng anggenipun sadé produk-produk menika lokal menapa sampun ekspor, Pak? Ya, ada 2 jenis penjualan. Pertama lokal domestik, yang keduanya ekspor, ya. Kemarin kan baru kita antar, itu baru kita kirim ke Perancis, dan
semalam dari Prancis sudah pesan lagi bangunan bambu itu ada buktinya di sini, dan uang transfer sudah ditransfer tadi siang, uang pembayarannya itu ke Perancis banyak sekali. Nah, daerah-daerah tujuan ekspor yang akan dituju, yang dimaksud ya. Untuk ekspor itu ada Australia, Malaysia, kemudian Prancis, Spanyol, Norwegia, Yaman, United Kingdom, Inggris, ya, Amerika, Los Angeles itu, Belanda, ya. Tapi kebanyakan ada yang paling mendominasi adalah Prancis. Prancis itu mengetahui sifat-sifatnya seperti kulturnya seperti orang Indonesia. Di dunia pengrajin bambu loh maksud saya. Aturannya tidak terlalu ketat, kemudian kualitasnya tidak harus seperti ini, karena mereka tahu bahwa bambu itu tidak sama. Bambu itu kan tumbuhan langsung, tidak bisa diolah seperti kayu, jadi dia bisa menerima apa yang ada gitu loh. Itu pembeli terbesar Prancis, tidak hanya tempat saya, teman-teman banyak yang di Prancis yang pesan Prancis ya. Baik, lalu sudah saya jawab untuk ekspornya mana saja gitu ya. Terus Sampun dikak cabang wonten pundi kemawon, Pak? Kalau teman-teman masih ada yang cabang di Bantul dan sebagainya di luar-luar, tapi saya belum karena saya cuma sendiri ya. Anak-anak saya sudah bekerja, tapi mereka nantinya akan buka usaha apabila dia sudah terjun di masyarakat ya. Kalau di TNI, BRIMOB kan selalu di batalion. Jadi nanti kalau sudah bisa, dia akan berbisnis seperti itu ya. Saya belum punya cabang. Baik adik-adik, kalau itu dirasa cukup, mohon maaf karena memang pekerjaan saya agak mendesak dan banyak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Dari saya atas nama pribadi dan kelompok, kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga itu nanti menjadikan acuan ke adik-adik semua. Itu dari saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik adik. Terima kasih, Ya. Pak.